Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah, waktu yang barokah. Waktu yang barokah atau waktu yang berkah adalah waktu yang penuh dengan kebaikan. Waktu pagi bahkan telah didoakan khusus oleh Rasulullah SAW sebagai waktu yang barokah. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Sokhr al-Ghamidi, Nabi SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Apabila Nabi mengirim pasukan, beliau selalu mengirimnya pada waktu pagi hari. Sahabat Sokhr sendiri yang meriwayatkan hadis di atas tadi adalah seorang pedagang. Dia biasa membawa barang dagangannya ketika pagi-pagi. Karena hal itu dia menjadi kaya dan banyak hartanya. Abu Dawud mengatakan bahwa dia adalah Sokhr bin Wada'ah. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat di dalam hadis riwayat Muslim, seorang tabi'in mengatakan bahwa dia bertanya kepada Jabir bin Samurah, Akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau sering menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk? Jabir menjawab, Naam, kathiron. Kana la yakumu min musallahul ladzi yusalli fihi subha awil ghadata hatta tatlu as-samsu fa idza tala'atis syamsu qama wa kanu yatahaddatsuna fayakhuduna fi amril jahiliyati fayathakuna wa yatabassam. Kata Jabir, iya, beliau Rasulullah SAW biasanya duduk, tidak beranjak dari tempat duduknya setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Apabila matahari telah terbit, beliau Rasulullah kemudian berdiri meninggalkan tempat sholatnya. Dahulu para sahabat biasanya berbincang-bincang, guyon-guyon mengenai perkara-perkara jahiliyah mereka. Lalu mereka sama tertawa. Sedangkan Rasulullah SAW hanya tersenyum saja. Kalau di dalam hadis riwayat yang lain, saat setelah sholat subuh, Rasulullah SAW memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak berdoa kepada Allah. Tidak lantas berdiri kemudian meninggalkan tempat duduknya, tidak. Tapi Rasulullah selalu duduk berzikir sampai matahari terbit, barulah beliau berdiri meninggalkan tempat duduknya. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, itulah kebiasaan Rasulullah SAW setiap setelah sholat subuh. Kemudian kalau kita lihat di dalam hadis riwayat Muslim, kebiasaan Ibnu Mas'ud diceritakan dari Abu Wa'il. Dia berkata, pada suatu pagi kami mendatangi Abdullah bin Mas'ud selepas kami melaksanakan sholat subuh. Kemudian kami mengucapkan salam di depan pintu, lalu kami diizinkan untuk masuk. Namun kami berhenti sejenak di depan pintu, lalu keluarlah budaknya sembari berkata, mari silahkan masuk. Kemudian akhirnya kami masuk, sedangkan Ibnu Mas'ud sedang duduk sambil berzikir. Ibnu Mas'ud lantas berkata, apa yang menghalangi kalian, padahal aku telah mengizinkan kalian untuk masuk? Lalu kami lantas menjawab, tidak, kami mengira bahwa sebagian anggota keluargamu sedang tidur. Ibnu Mas'ud lantas berkata, apakah kalian mengira bahwa keluargaku telah lalai? Kemudian Ibnu Mas'ud kembali berzikir sehingga dia mengira bahwa matahari telah terbit. Lantas beliau memanggil budaknya, wahai budakku, lihatlah apakah matahari telah terbit. Si budak tadi kemudian melihat keluar.
Jika matahari belum terbit, beliau kembali melanjutkan zikirnya. Sehingga beliau mengira bahwa matahari telah terbit. Beliau kembali memanggil budaknya sembari berkata, "Lihatlah, apakah matahari telah terbit?" Kemudian budak tadi keluar. Jika matahari telah terbit, kemudian beliau mengatakan, "Alhamdulillahilladzi aqalana yaumana hadza." Segala puji bagi Allah yang telah menolong kami berzikir pada pagi hari ini. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, itulah beberapa kefadolan waktu pagi hari. Dan yang lebih pol lagi di waktu subuh adalah kita lihat di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholal isya'a fi jama'atin faka'annama qoma nisfal lail, wa man sholas subha fi jama'atin faka'annama sholal laila kullah." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Jadi kalau kita menggunakan waktu sholat subuh berjamaah di dalam masjid, maka pahalanya dikatakan oleh Rasulullah sama dengan orang sholat malam selama seluruh malam, semalam suntuk. Subhanallah. Hal inilah yang menyebabkan kefadolan waktu subuh yang dimulai dengan sholat subuh, kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya duduk dalam masjid, tidak meninggalkan masjid, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, atau menggunakan waktunya membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Baru setelah matahari terbit, Rasulullah dan para sahabat dan juga para ulama-ulama zaman dahulu barulah meninggalkan masjid menuju ke rumahnya masing-masing. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit tausiah tadi bisa menginspirasi kepada kita sekalian untuk menggunakan waktu subuh kita sebaik-baiknya sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.